Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Peternak Kode, channel yang mana selalu ngasih trik-trik menarik dan source code gratis ke teman-teman. Baiklah, pada kesempatan kali ini spesial, saya akan ngasih tahu buat teman-teman bahwa selama ini ada beberapa pertanyaan yang menanyakan spesifikasi komputer seperti apa sih yang digunain oleh content creator dari Peternak Kode ini. Oke. Langsung saja bahwa di sini saya menggunakan Ubuntu. Alasannya kenapa saya menggunakan Ubuntu sebenarnya tidak lain karena kalau di Windows aplikasinya berbayar ya. Beberapa aplikasi software development-nya berbayar, termasuk untuk database management tool-nya. Oke, dan selain itu memang dulu saya sempat menggunakan Windows juga cukup lama dan menggunakan beberapa aplikasi krek-krekan memang. Namun saat saya mencoba menggunakan Ubuntu terutama, saya merasakan lebih ringan dan lebih nyaman saja, meskipun bug-bug kecil pastinya masih ada. Salah satunya untuk database management toolnya, di sini saya menggunakan dbeaver ya, meskipun masih memiliki beberapa kekurangan yang terkadang ya cukup mengganggu, namun bagi saya untuk aplikasi gratisan sudah cukup memadai. Oke. Yang pertama akan saya tunjukkan bagi beberapa teman-teman yang menanyakan spesifikasi laptop saya ini. Mungkin tujuan yang utama pengen diketahui mungkin ketika teman-teman dari subscriber yang menanyakan itu mungkin menemui beberapa bug dalam ketika melihat tutorial yang saya jalankan, dan teman subscriber mencoba dan menemukan beberapa bug. Nah, mungkin apakah itu karena bedanya OS yang dipakai atau web service yang dipakai, mungkin ya pemikiran seperti itu. Tapi di sini akan saya jawab bahwa sebenarnya untuk beberapa, jika teman-teman menemui beberapa bug itu biasanya kaitannya dengan web service, kaitan dengan versi web service-nya. Oke, di sini saya menggunakan SAM teman-teman ya, dan di dalam Ubuntu sendiri, di sini saya selalu terbiasa menjalankan web service-nya di terminal. Oke, jadi saya harus masuk terlebih dahulu sebagai root. Kemudian saya harus jalankan web service-nya. Dan posisi seperti ini sudah berjalan, dan saya bebas nih untuk menjalankan aplikasi localhost saya. Contohnya untuk aplikasi, oke, saya cek terlebih dahulu. Ya, salah satunya saya memiliki aplikasi Abdul di sini. Aplikasi bikin schedule ya. Jadi salah satu aplikasi yang saya bangun pakai Ubuntu ini, saya rasa cukup cepat karena beberapa tool yang saya pakai memang sudah berjalan lancar di dalam Ubuntu versi 19.04 yang saya pakai ini. Salah satunya Sublime Text yang saya gunakan di Ubuntu juga cukup berjalan dengan lancar, meskipun saya sudah menginstal beberapa package yang saya gunakan di sini, namun tidak terasa berat. Oke, untuk sekilas untuk spesifikasi laptop saya, teman-teman, saya kasih lihat di sini. Untuk spesifikasinya kurang lebih seperti ini. Jadi laptop saya ini tipenya HP Pavilion G4.
yang kurang lebih sudah cukup lama saya membelinya, kira-kira di tahun 2013 ya. Jadi ketika saya masih dulu mulai belajar programming, saya belajar di bangku kuliah, dan saya memiliki laptop ini dengan spesifikasi yang pada saat itu sudah lumayan mampu untuk digunakan untuk mengerjakan beberapa aplikasi ya. Dan untuk spesifikasinya, untuk CPU-nya cukup i3 dengan kecepatan 210 GHz, dan untuk RAM-nya sendiri saya menggunakan 6 GB karena sempat saya upgrade dari 2 GB awalnya dan saya tambah 4 GB. Itu kebutuhan untuk ketika saya mengerjakan aplikasi Android, jadi membutuhkan RAM yang gede dan saya tambah RAM-nya. Sebenarnya untuk mengerjakan aplikasi website, pastinya teman-teman semua tahu bahwa tidak perlu RAM yang gede karena memang tidak terlalu memakan banyak RAM, karena cukup menjalankan web service-nya saja. Berbeda dengan beberapa bahasa pemrograman yang lain seperti Android itu, yang apabila teman-teman menginstal Android Studio atau SDK lainnya, pastinya itu cukup memakan RAM yang cukup besar. Dan browsernya selanjutnya saya menggunakan Google Chrome yang cukup mudah untuk mendevelop. Maksudnya di sini untuk inspect elemennya cukup lengkap, terutama dibanding dengan Mozilla Firefox. Misal teman-teman di sana apabila teman-teman mau mengecek networknya, teman-teman membutuhkan untuk menginstal Firebug ya. Jadi untuk pendevelopan aplikasi saya sarankan menggunakan Google Chrome, baik di Ubuntu maupun di Windows ataupun di OS lainnya. Kemudian selain itu untuk database-nya saya menggunakan dbeaver yang tadi sudah sempat saya kasih lihat ke teman-teman. Dan di sini untuk aplikasi gratisan menurut saya sudah cukup memadai ya, karena memang untuk aplikasi yang ada di Ubuntu ini memang bisa dibilang semua gratisan. Dan untuk aplikasi database manajemennya sebenarnya ada beberapa rekomendasi. Salah satunya yang pasti teman-teman tahu kalau teman-teman memakai SAM, ada phpMyAdmin yang berjalan di browser. Dan positif negatifnya pastinya kalau phpMyAdmin harus berjalan ketika Apache-nya dijalankan, jadi berjalannya menggunakan PHP. Nah, sementara untuk aplikasi GUI-nya di sini saya menggunakan dbeaver. Ada yang lain juga, beberapa aplikasi database management tool yang lain seperti HDSQL maupun yang lainnya, masih ada beberapa, teman-teman bisa searching sendiri. Namun setelah saya coba beberapa aplikasi tersebut, yang paling cocok dbeaver, namun memiliki beberapa kekurangan juga. Contohnya untuk melakukan pengkosongan database atau empty database, di sini belum saya temukan dan memang belum adanya delete database. Dan selain itu ketika teman-teman mau nambah kolom aja, untuk menambah data satu baris, teman-teman harus disuguhkan dengan tampilan sebentar, seperti ini.
Nah, maksud saya di sini ini di tampilan properti, atau kalau di PHP admin itu merupakan desain, menu di desain tabel di menu struktur maksudnya. Di dalam dpiver ini disuguhkan juga tampilan desain tabelnya juga. Namun untuk menambah satu kolom saja, kita disuguhkan dengan tampilan pop up seperti ini. Jadi cukup kurang efektif menurut saya. Namun di luar semua itu banyak juga kelebihannya yang kalau teman-teman pengen nyoba, silakan juga ikut menginstal Ubuntu dan dpiver-nya. Jadi nanti kita bisa sharing bersama. Dan selain itu, mungkin yang perlu teman-teman tahu ketika teman-teman menemukan beberapa kendala error, mungkin ketika teman-teman melihat tutorial dari saya dan terdapat beberapa error atau kendala atau bug yang di tutorial saya berjalan, kemungkinan bisa jadi versi web service-nya. Jadi teman-teman bisa mengecek web service-nya. Yang pasti harus teman-teman cek adalah terutama requirement PHP versi berapa yang disarankan. Jadi kalau di sini versi PHP yang sering saya gunakan adalah versi 3.11 ya. Jadi coba kita searching aja bareng-bareng. Ya, jadi kita cek requirement-nya seperti apa untuk PHP CI 3.11 ini. Ya, jadi untuk PHP versi 5.6 ke atas harusnya mendukung. Maksudnya di sini ketika teman-teman menggunakan versi 5.4, kemungkinan tidak bisa menjalankan beberapa fungsi di kode igniter 3.11 ini. Dan untuk MySQL-nya versi requirement-nya 5.1 ke atas, dan MySQL di sini sudah depreciated, yang berarti tidak bisa menjalankan MySQL. Yang disarankan adalah MySQLi dan BDO. Kemudian lainnya bisa teman-teman baca di sini. Ada beberapa requirement juga. Oke, sekilas cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak apa yang saya sharekan, dan semoga bagi yang teman-teman yang menanyakan pertanyaan terkait spesifikasi laptop saya, semoga terjawab, dan jangan ragu untuk ngoding. Terakhir, terima kasih sudah menonton, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.